warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian, para pengelola jurnal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terhormat host kita pada sore Mas Ahlis yang si setia punya dua si Rabu, insya Allah kita akan penutupan. Mudah-mudahan rangkaian short course yang diikuti oleh Bapak Ibu sekalian bisa memantapkan lagi yang kita sudah kenal, kita tambah kenal, yang belum kita kenal kemudian akan menambah wawasan kita. Saya akan share dua slide. Slide yang pertama saya akan share sekarang, lalu kita akan diskusi terkait dengan mutu artikel. Lalu kemudian di bagian akhir saya akan share satu slide kembali. Slide yang pertama terkait dengan peningkatan substansi artikel. Nanti slide yang kedua terkait dengan penyuntingan sebuah artikel. Ini slide yang ringkas yang disiapkan bersama dengan kolega saya Pak Herianto dari STKIP Yapti Jeneponto di Sulawesi Selatan. Ini sudah kita diskusikan dalam 3 sesi, hanya saja meringkas kembali apa yang menjadi bahagian-bahagian dari peningkatan substansi artikel. Ya. Yang pertama adalah kita perhatikan terkait penilaian akreditasi. Jadi akreditasi yang ada kalau poin maksimalnya itu 100, maka 51%-nya adalah merupakan penilaian akreditasi substansi. Ya, jadi kualitas artikel. Yang kedua adalah terkait dengan tata kelola jurnal yang kalau kita sekarang menggunakan OJS itu kita bisa benahi dalam waktu yang sangat singkat ya, sementara artikel merupakan kebutuhan sepanjang waktu. Jadi sepanjang jurnal itu terbit, sepanjang itulah kita butuhkan. Lalu kemudian kekurangan-kekurangan artikel perlu kita dalam tanda kutip ya siasati ya, jangan sampai kemudian justru ketika menjadi jurnal yang sudah berada di Sinta justru bukan menjadi jaminan bahwa artikel itu dengan mudah didapatkan. Saya mendapatkan cerita-cerita ataupun informasi dari beberapa kolega yang mengelola jurnal, bahkan waktu itu belum ada istilah Sinta. Yang waktu itu antum minta, aneh udah kirim. Justru kemudian mereka tetap kesulitan untuk mendapatkan jurnal, ya, mendapatkan artikel karena memang kekurangan artikel. Ini artinya bahwa produktivitas kolega-kolega kita perlu dipacu lebih kuat lagi, didorong lebih keras lagi sehingga mereka bisa memproduksi atau mendapatkan artikel yang berkualitas. Lalu yang berikutnya adalah terkait dengan bagaimana sumber-sumber yang dapat kita lakukan untuk memperoleh artikel jurnal. Di antara sumber-sumber itu adalah proses pembelajaran yang berbasis riset. Ketika Bapak Ibu mengajar tidak hanya di S2 tapi juga di S1, maka ini lebih kepada pembelajaran yang berbasis riset. Yang kedua adalah terkait dengan referensi. Ya, jadi kita perlu mendapatkan referensi sehingga kita bisa mengontak kolega-kolega kita untuk menulis di jurnal. Jadi cara ini adalah dengan mengikuti seminar, simposium, conference atau apapun namanya dari pertemuan ilmiah itu kita bisa dapatkan. Yang berikutnya lagi adalah kita bisa juga mendapatkan artikel dari hasil dari konversi laporan penelitian. Ini dilindungi oleh keputusan Dirjen Pendis terkait dengan kewajiban kita selaku peneliti, apalagi kalau mendapatkan dana dari kampus APBN yang melalui Diktis atau PTKI, maka kemudian kita wajib memiliki luaran. Itu sumber-sumber yang dapat kita gunakan.
Kemudian bagaimana dengan substansi yang pertama? Ya, utamakan artikel-artikel dari hasil penelitian, bukan kajian pustaka. Walaupun itu kajian pustaka, tetapi ada rumusan masalahnya, maka tetap saja dapat dipertimbangkan untuk kemudian kita terima. Yang kedua adalah daftar dengan daftar pustaka sebaiknya minimum 80% berasal dari literatur primer, dari laporan penelitian, dari skripsi, tesis maupun disertasi, dan juga adalah memungkinkan kali dari artikel jurnal. Tetapi jangan kita sarankan untuk melakukan self citation, bahwa ketika dia submit ke jurnal kita lalu kemudian kita meminta dia mensitasi jurnal yang tempat tujuan penerbitannya. Lalu kemudian sistem sitasi atau penulisan daftar pustaka, saya sebut format internasional, dalam hal ini sudah ada mazhabnya, apakah mazhab APA, mazhab MLA, atau IEEE, dan seterusnya. Ini kemudian perlu juga kita pertimbangkan untuk supaya substansi artikel itu kemudian bertambah bagus dari waktu ke waktu. Lalu kemudian substansi berikutnya adalah di bagian pendahuluan itu mengandung kebaruan, ya, mengandung state of the art, ya, sehingga kemudian pada kait ini, ya, muka tidak hanya dia, tetap juga apa yang menjadi kebanggaan masa tulis ada wide art dari temuan yang dapat, ya, lalu kemudian di situ juga adalah ada kesimpulan yang harus menjawab, dan kita perhatikan bahwa kesimpulan itu kalau tujuan penelitiannya satu maka kesimpulannya satu, kalau tujuan penelitiannya dua maka kesimpulannya juga dua. Paling tidak ada 8 hal yang bisa dicek, ya, terkait dengan substansi tadi, ya. Yang pertama adalah judul yang menggambarkan hasil, ya, dari yang kita kemukakan, maka bisa kita cek kembali judulnya itu sesuai dengan hasil yang dikemukakan. Yang kedua, setelah judul, perhatikan abstrak, karena Bapak Ibu sendiri yang menuliskan pedoman penulisan, maka pedoman penulisannya ini harus sesuai dengan artikel yang diterbitkan. Lalu yang ketiga adalah cek lagi menyumbang bagi kemajuan iptek atau ada novelty-nya, dan yang keempat secara khusus harus ada state of the art yang berkali-kali kita sudah diskusikan bahwa itu berada di belum selesai ngomong. Lima adalah untuk yang tab dan sistem juga adalah gunakan istilah di atas atau di bawah atau nomor atau novelty atau
ataupun kemudian perbandingan dari hasil-hasil penelitian yang ada. Selanjutnya yang ketujuh adalah referensi 80% adalah di situ kemudian kita akan dapatkan termasuk adalah jikalau ada kemutakhiran ya sehingga bahagian di sini bisa dilihat pada sisi mana yang menjadi sesuatu yang baru dari artikel kita. Ini Bapak Ibu slide yang pertama, nanti berikutnya saya ada satu slide. Iya, ini sudah kalau begitu berat. Nampak, Pak. Oke. Kemarin itu kita melihat artikel yang dampak pandemi ya Pak. Sekarang kita lihat artikel yang analisa pengaruh kompensasi. Ya ini yang saya usulkan, tentu keputusannya di Bapak Ibu, saya hanya sampai pengusulan saja adalah tentu penelitiannya Ernawati, Arman Paramansa, dan Suranto ini judulnya adalah analisa pengaruh kompensasi terhadap kinerja kerja karyawan. Tetapi jikalau pada penerbitan-penerbitan edisi berikutnya dan jikalau ini memungkinkan untuk kita ubah judulnya tidak menggunakan kata pengaruh tadi, itu akan menarik ya paling tidak, karena biasanya ketika kita sampai pada artikel yang hanya saja kata pengaruh, maka kemudian boleh jadi orang sesuatu hal yang sangat biasa. Oke, itu judulnya. Sekarang ini tadi Pak di OJS-nya itu sudah sangat bagus ditulis Ernawati, Suranto, tapi di jurnalnya di artikelnya sendiri tidak dituliskan selengkap itu. Oh, ya, namanya mestinya, ya Pak? Mestinya kan selalu kita diskusikan sejak awal bahwa paling tidak adalah 2 suku kata. Karena kan kalau kita pakai standar OJS selalu mereka meminta 2 suku kata. Baik. Ya itu. Oke, DOI sudah oke, Al-Haraj, abstrak. Ya, ini abstraknya kita lihat Pak Dedi too operasional. Terlalu banyak angka-angka. Terlalu teknis ya. Terlalu teknis, tetapi tidak ada artinya. Ya, itu. Bahkan ada undang-undang. Hindari undang-undang dalam abstrak. Ya. Lalu di sesi sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu untuk membedakan mana opini dan fakta. Di sini kan kita lihat lack of work performance is not without case, but it is influenced by many factors. Jadi sudah ada kesimpulan. Lalu kalau sudah ada kesimpulan berarti penelitian ini tidak perlu lagi dilakukan karena sudah ada kesimpulannya. Ya, tetapi bisa jadi mungkin kalimatnya yang diubah. Ya. There is a tense of lack of work performance is not without cases. Jadi ada kecenderungan, ya. Jadi baru dugaan, hipotesa ataupun yang lainnya. Oke, itu di abstrak.
Kata kunci mungkin kita perlu turun sedikit nanti layoutnya berikutnya. Kalau penerbitan yang Oh, sekarang jangan diganggu-ganggu supaya iya, dia terpisah dari abstrak. iya, iya. Oke, pendahuluan paragraf pertama terlalu singkat ini, dia hanya 2 kalimat dan bahkan 2 kalimat itu apa ya? 2 kalimat yang panjang sekali. Ya, kita tidak lihat subjek, predikat, objeknya. Ya, jadi ini nih salah satu sumber mampu melakukan aktivitas perusahaan sehingga dapat berkembang dan berhasil sesuai dengan tujuan perusahaan. Ini terlalu panjang, membuat kita ngos-ngosan membaca ini. Jadi, salah satu sumber daya yang sangat penting bagi perusahaan adalah sumber daya manusia. Titik. Di samping itu, sumber daya yang lainnya adalah ide dan kreativitas. Titik. Di mana dengan keduanya akan mampu melakukan aktivitas perusahaan dalam hal pengembangan dan keberhasilan sesuai dengan tujuan perusahaan. Jadi ada 3 kalimat itu yang digabung sehingga kita ngos-ngosan. Dengan Iya, demikian, salah satu yang dapat memotivasi perusahaan adalah kooperasi. Walaupun ini bukan faktor menentukan, tapi dapat menjadi faktor yang dominan. Jadi menurut saya kalimat yang ilmiah itu tidak harus susah dipahami, tapi boleh jadi adalah mudah dipahami. Ini oke, itu pendahuluannya. Kita lihat mana state of the art-nya. Jangan lagi ada undang-undang, bahkan mengutip panjang tuh undang-undang. kutip. Tuh. Bahkan ada lagi pengertian. Oke. Kalau kita lihat di bagian pendahuluan itu belum ada state of the art. Ini dalam substansi yang jurnal ini tidak mendapatkan nilai kebaruannya. Oke. Bagian tinjauan pustaka saya rekomendasikan berikutnya jangan lagi digunakan. Ini nih panjang 22 halaman tapi lebih banyak kepada halaman keberapa ini? Masuk halaman ke-8 baru metode. Jadi Bapak Ibu, usulan saya bukan menggunakan metodologi penelitian, metode penelitian nama kuliah 5. Sudah ada subjudul analisa dan pembahasan. Iya. Ini halaman berapa nih? Halaman apa? Antara kan pembahasan itu isinya adalah apa yang membedakan. Oh, ternyata dia pisah antara pembahasan hasil dan pembahasan analisa. Oke, ini tidak lazim kita gunakan Pak Dedi. Jadi ada hasil, ada pembahasan. Oke, saran karena ini konversi dari laporan penelitian boleh jadi adalah dibuatkan sarannya. Ya, kemudian di situ tuh PA.
belum APA secara konsisten. Tuh APA tidak mengenal koma loh ya setelah tahun. Oh iya. Jadi ada yang Titik, ada yang titik, ada yang koma. Anoki, Hadito pakai koma, Ardana, Ikomang dan seterusnya pakai titik. Jadi belum konsisten nih, harus lebih detail lagi. Ya, silakan Pak Dedi Iya, Pak. diberi tambahan informasi terkait dengan ini. Iya, betul. Ini memang apa namanya, diburu waktu deadline, Pak. Kita pingin mengejar supaya bisa akreditasi gitu, jadi bisa segera terbit. Akhirnya begitulah. Dan umumnya memang dari hasil konversi, Pak. Nah, selama ini sebelum saya mendapat penjelasan itu, saya juga punya asumsi yang salah juga soal kebolehan mengubah judul laporan dengan judul naskah artikel gitu ya. Jadi saya pikir itu apa namanya, harus sama gitu dengan laporan penelitian. Memang dari awal berarti ada yang ini, Pak. Kami akui itu karena ketidaktahuan ya, atau kurang pengalaman mungkin ya, sehingga editornya menganggap bahwa apa yang ditulis oleh penulis bahkan itu juga hasil laporan penelitian, maka menjadi artikel, judulnya tetap sama juga akhirnya. Begitu, Pak. Oke, jadi kalau menurut saya ya Pak Dedi, ketika sebuah laporan penelitian itu kemudian sangat memungkinkan untuk diubah judulnya. Jadi kan ketika kemudian satu laporan penelitian boleh jadi itu kemudian hasil yang ingin dikemukakan akan berbeda antara satu dengan yang lain. Itu yang pertama. Oleh karenanya adalah tidak harus bahwa laporan penelitian itu kemudian sama persis dengan yang ada di artikel jurnal. Karena yang tadi saya slide kemukakan adalah sebuah artikel jurnal itu harus hasilnya ya hasil yang kemudian jadi kemudian justru terlihat sebagai masih seperti laporan Bapak boleh saja mengubah laporan peneliti artikel dengan judulnya itu menggunakan daftar pustaka sesuai dengan pedoman yang Bapak tentukan. Maka sejak awal kita mendiskusikan bahwa author guidelines ataupun pedoman penulisan karena Bapak Ibu sendiri yang mengemukakan, maka tentu kita harus taat dan mengikuti apa yang kita tuliskan. Itu yang pertama Bapak Ibu dari jurnalnya Pak Dedi. Kita lanjut ke jurnal Ittihadiyah. Ada pengelolanya? Oke, saya lanjut ya, Ittihadiyah. Al-Fatih, Pak ya? Ya, yang nomor 2 sebentar. Kita tunggu, saya lagi buka nih. Ya, mahasiswa pengapa aspirasi ya. Yang ini kira yang apa ya, jurnal Al-Fatih, jurnal pendidikan dan keislaman.
Ya, kita lihat eksistensi peran ayah dalam menyiapkan generasi Muslim yang saleh. Ya. Ini gaya orang Indonesia nih kalau menulis artikel peran, eksistensi, lalu kemudian pengaruh dan sebagainya, tidak ada masalah terkait dengan itu, tetapi kemudian kita harus lebih soft lagi dalam hal ini melihat kepada hasilnya. Ya, kita lihat mana PDF-nya. Iya, oke. Kurang lebih Pak Mursal sama tadi di soal penulis, ya usahakan 2 suku kata. Ya, ini. Lalu kemudian statusnya sebagai dosen, sebagai mahasiswa tidak perlu cantumkan. Cukup Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Ya, itu. Sebagai dosen tidak perlu. Lalu kemudian kita lihat di pendahuluannya. Ya, pendahuluannya itu apa ya? Saya menyebutnya sangat normatif. Ya, sangat normatif. Dunia modern yang telah membawa umat manusia pada era kemajuan, di satu sisi telah mengubah tatanan masyarakat, termasuk moral generasi muda. Ini seperti khutbah Jumat ini atau khutbah Idul Fitri. Ya, jadi ini dihindari. Bahkan kemudian masih kalimat percakapan. Mengapa mereka rusak dan siapa yang salah? Ya, itu tanda tanya dan seterusnya. Jadi bahkan satu paragraf itu tidak ada referensinya sama sekali. Ya, ya kalau paragraf kedua sudah ada referensinya, oke. Tapi referensinya juga tahun 96. Ya, bahkan diterbitkan oleh Gema Insani Pers. Ya, ini dibuat subjudul lagi, konsep dasar. Oke. Coba lihat Pak Mursal, halaman 4. Itu ada 1958, ya Walter Mischet 1958 dalam Dagun. Ini berarti bukan sumber primer, tetapi sumber sekunder. Berarti penulisnya tidak mengacu kepada Walter, tapi mengacu kepada Dagun. Karena ada dalam Dagun. Iya, Pak. Nah, ini dosa kecil dalam penulisan artikel ini. Berarti harus langsung ke sumber utama. Sumber primer, pertama, sumber primer. Tetapi masalahnya Pak Mursal, justru Walter Mischet ini tahun 1958. Lebih tua ini umur referensi dibanding penulisnya. Betul Pak, ya. Oke. Nah, yang kedua adalah tadi ini pedoman penulisannya Pak Mursal menggunakan footnote atau menggunakan body note? Menggunakan footnote, Pak. Nah, terus di halaman 4 ini tadi? Iya. Itu? Iya, itu body note, Pak, ya. Berarti bahwa Bapak melanggar aturan yang Bapak buat sendiri. Coba Pak Coy. Karena di pedoman penulisan justru di situ adalah penulisannya menggunakan footnote, tapi justru ada body note dan dicampur-campur. Harus konsisten, Pak. Pilih salah satunya. Iya, mungkin Pak, insya Allah ke depan lebih baik. Enggak apa-apa. Biar yang begini, ini anggaplah pelajaran, masalah enggak ada masalah. Biar dilanjutkan. Oke, nah sama tadi Monks 2004 dalam Hermasanti. Ada lagi Gordon dalam Sarni. Gordon dalam Sarni 199 dalam Hermasanti. Berarti penulisnya ini tidak membaca Gordon tetapi membaca Hermasanti yang setelah melalui pengutipan 2 kali. Wah, ini editor harus bekerja nih, Pak. Ini nih tanggung jawab editor ini, bukan tanggung jawab penulis. Banyak sekali. Parke dalam Kyle, Phil dalam Kyle. Ada lagi kesalahan besar ini, dosa besar. Mengutip berita yang di situ bukan sebagai data, tetapi sebagai referensi. Itu footnote yang kelima. Makassar, Tribun Timur, negeri tanpa ayah.
Oke, apalagi? Oh, ada Semua. penelitiannya Pew. Ditulis. Jadi banyak dah. Oh, bukan yang lain nih, siapa nih? Saya. Iya. Cancel. Terus Itu punya siapa tuh? Islam realitas. Oke. Nanti gambar jadi berat. Kalau saya melihat ini sekilas, tentu boleh jadi saya keliru, tapi nanti Pak Mursal akan memberi tanggapan. Kalau saya melihat ini sebenarnya hanya makalah kelas ini, Pak. Kenapa saya katakan makalah kelas? Karena ada lagi nih di terakhir, di sebelum penutup. Ya, menjadi seorang yang baik, bla 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 bla. Dalam sebuah hadis, Jabin bin Samurah pernah berkata bahwa Rasulullah bla 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 dan seterusnya. Hadis riwayat Tirmizi. Ya, jadi ini kemudian bukan sebuah artikel yang ditulis secara serius, justru artikelnya ditulis secara serampangan. Silakan Pak Mursal memberi komentarnya. Baik, terima kasih Pak atas masukan-masukannya. Memang tadi kalau artikel yang satu ini setelah Bapak sampaikan tadi memang terlihat kekeliruan antara perpaduan antara footnote dan body note. Inilah mungkin mau disampaikan kepada tim supaya lebih teliti lagi mungkin menseleksi artikel-artikel yang ada. Insyaallah ke depan artikel yang masuk akan diseleksi lebih detail lagi. Memang saat ini memang jurnal-jurnal yang belum terakreditasi memang memiliki kesulitan-kesulitan dalam memiliki artikel-artikel. Makanya artikel yang masuk itu memang kita support untuk bisa terbit. Memang tadi terlihat memang banyak kekeliruan, kekurangan, terutama perpaduan antara footnote dan body note. Tapi insyaallah dengan pelatihan-pelatihan yang telah disampaikan, ke depan jurnal kita akan lebih baik lagi dan proses reviewernya lebih maksimal. Terima kasih Pak Ismail. Oke Pak Mursal, share screen kalau Bapak sulit yang apa itu perlu yang tiga adalah kita mengkonversi laporan penelitian, tetapi laporan penelitian yang dikonversi bukan lagi seperti tadi punya Pak Dedi, sebagian besar masih laporan tetapi bukan artikel. Itu ketika kemudian Bapak kesulitan mendapatkan artikel. Ini salah satu cara yang boleh digunakan. Itu untuk jurnalnya Pak Mursal. Kita lanjut dari jurnal apa ini, Az-Zahab ada? IAI Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai. Oke. Hadir Pak. Kita buka. Oke. Ya, saya share screen Az-Zahab. Kita lihat artikelnya.
Ya, kita lihat Az-Zahab ada pencirinya ditulis itu. Ya, nanti ini Bu Srianti. Ya, terlalu dekat loh di sini antara garis ke judulnya supaya kasih turun sedikit. Lalu kemudian tadi itu Tondong Kecamatan Sinjai Utara. Wah, ini orang Sinjai punya bahasa untuk kecamatan, itu kecamatan. Ya, jadi bahasa Indonesianya dicek lagi. Ya, ini tugas editor loh, Bu Srianti, bukan tugas penulis. Termasuk itu tadi, tinjauan etika bisnis Islam, itu kata Islam dan dalam meningkatkan. Seharusnya kurang M lagi di kata dalam. Ini saya biasanya sederhana begini. Kalau Bapak Ibu menyunting sebuah artikel, print dulu, setelah kemudian itu ambil spidol warna merah, coret-coreti, setelah itu kembali di-scan bahwa Bapak Ibu memang menyunting. Kalau seperti ini nih, lagi-lagi boleh jadi kasusnya Bu Srianti seperti Pak Azril tadi, karena keburu mau terbit, mau akreditasi, lalu diunggah apa adanya. Ya. Ini, bahkan ini artikelnya Ibu Srianti sendiri nih. Itu Ismawati Asmi dan Srianti Permata. Ya. Yang kedua Bu Srianti jangan menuliskan nomor handphone Ibu di artikel. Itu nanti dipanen tuh sama asuransi, iklan togel dan sebagainya. Iya Pak, ya Pak. Okay. Abstrak. Penelitian ini bertujuan mengetahui. Ibu Srianti ingat ada yang disebut dengan taksonomi Bloom? Ya, sebentar. Saya stop ini baru kita buka share screen satu terkait dengan taksonomi Bloom. Ya, Ibu Srianti silakan lihat di layar saya, ada taksonomi Bloom di situ, ada untuk mengetahui, untuk memahami, dan sebagainya. Kalau Ibu kemudian hanya sampai di mengetahui, maka itu namanya berpikir tingkat rendah. Kalau kemudian menganalisis, mensintesis, dan kemudian mengevaluasi, itu kemudian adalah HOTS, Higher Order Thinking Skill. Ini mungkin karena bahasa Belanda ya. Coba kita cari yang bahasa bahasa yang lain. Ya, ini. Jadi kalau hanya mengingat lalu kemudian memahami, itu rendah sekali. Bu Srianti. Jadi sederhananya adalah 3 yang dibawa itu, lalu kemudian kita harus melalui adalah menganalisis, mengevaluasi, dan meng-create. Ya, jadi kalau kemudian Ibu menggunakan tadi bertujuan untuk mengetahui, wah itu berarti kan hanya tingkat 1 itu taksonomi Bloom. Kita idealnya minimal tingkat 4. Ya, oke. Ibu kemudian ini memutarbalikkan mazhab penelitian. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif menggunakan pendekatan fenomenologi. Yang pendekatan adalah kualitatif. Yang metode adalah fenomenologi. Nah, Ibu justru memutarbalikkan. Ibu kalau makan coto pakai ketupat. Ya, lalu kemudian kalau makan palu basah kan pakai nasi. Nah, begitu itu pakemnya. Ya. Jadi jangan kemudian menyebut fenomenologi sebagai pendekatan. Baca lagi bukunya Nuk Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif. Ya, atau baca bukunya Creswell. Ya. Oke. Ini nih langsung loncat kepada kesimpulan nih. Dalam penelitian ini etika bisnis sangat penting untuk diterapkan di suatu bisnis. D-nya tersambung atau harus terpisah nih Bu?
Jangan sampai begini. Ada seorang sekretaris diberi pulpen oleh bosnya. Lalu sekretaris ini kemudian menuliskan WA ke bosnya, bos, your pen is good, I enjoy it last night. Ya, kata pen dan is tidak dipisah. Jadi akhirnya bertengkarlah antara sekretaris ini dan istrinya sang bos. Nah ini bisa jadi masalah juga nih kalau di dan suatu tidak dipisah di suatu. Ya, jadi harus teliti memisahkan yang harus terpisah dan menyatukan yang harus yang harus bersatu. Ada kata kunci. Oke. Tolong ini dijelaskan Bu Srianti. Sudah ada afiliasinya di atas, lalu ditulis lagi di bawah. Ada catatan kaki. Oke. Seperti apa pilihan sehingga harus begini Bu Srianti? Silakan. Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Sebenarnya kami menggunakan footnote awalnya, tapi ada kesepakatan baru, kami punya template baru harus menggunakan endnote. Kemudian kesalahan-kesalahan tadi Pak, yang kalimat-kalimat yang tersambung itu kami punya satu editor saja, jadi kami sebenarnya kewalahan dalam mengedit. Apalagi tadi ada kesalahan, misalnya kacamatan dan alat tersambung, karena kalau misalnya sudah pindah Word dari laptop ke laptop lain itu akan berubah Pak Word-nya, dan mungkin kami kurang teliti dalam mengupload. Ya Pak, seperti itu. Oke. Ya, jadi Bu Srianti, kalau kekurangan editor, saya tuh boleh melamar jadi editor loh. Kasih tahu Pak Rektornya, ada orang dari Yayan Sorong yang melamar jadi editor. Iya Pak. Ya. Atau kemudian ada juga teman saya dosen itu orang Sinjai yang jadi dosen di Yayan Sorong, Pak Sukman namanya, itu boleh juga tuh diajak jadi editor. Jadi maksud saya adalah kalau kekurangan tenaga internal, Ibu kemudian boleh mengundang, ya kita juga bersedia mengedit satu artikel 1 kali terbit gitu kan. Ya, jadi yang kedua adalah kalau Ibu kesulitan soal laptop. Nah, ada caranya mudah tuh Bu, pada saat di save filenya adalah pakai RTF, Rich Text Format. Jangan langsung pakai doc. Kenapa? Karena kalau pakai doc kan bisa berubah karena berbeda versinya. Tapi kalau RTF, apapun versinya akan tetap sama. Ya, termasuk tadi pilih salah satunya. Ibu itu pakai afiliasinya di atas atau afiliasinya dalam footnote. Kalau afiliasinya footnote, ya saya stop ini, saya contohkan melalui Word. Ya. Dicek ini Bu. Pertama adalah, suara saya kedengaran Bu Srianti? Iya Pak, terdengar Pak, terdengar. Umpamanya Ibu begini, menulis Srianti. Maka ini double Srianti atau boleh S.Srianti. Setelah itu, kemudian afiliasinya boleh begini, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai. Ini boleh cara yang pertama. Cara yang kedua adalah Ibu kasih footnote, tapi footnote-nya bukan pakai angka, tapi bintang. Lalu kemudian dituliskan begini. Tidak boleh dua-duanya, cukup pilih salah satunya saja. Jadi pilih salah satunya saja, di mana kemudian Ibu yang mau dipakai, apakah mau menggunakan yang tadi gaya pertama atau justru mau menggunakan gaya footnote. Tapi kalau kita kembali, ke artikelnya Ibu Srianti, digunakan dua-duanya.
digunakan Institut Agama Islam Muhammad Sinjai, jalan bla 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 bla, lalu kemudian di bawah digunakan lagi. Jadi jangan di double, digunakan salah satunya. Oke, kita turun. Coba lihat jurnal-jurnal nanti Ibu terlalu boros nih. Terlalu boros bagaimana? Karena di setiap halaman digunakan ini zahab, dituliskan ISSN dan seterusnya. Ya, sebentar. Ibu pakai Google, lalu kemudian ada namanya buku pedoman penerbitan ilmiah. Ya, ini. Ibu baca ini, pedoman penerbitan yang diterbitkan oleh LIPI. Ya, di mana tempat sirahannya, di mana tempat ISSN-nya, halamannya dan sebagainya. Ya, itu gratis nih, itu Bu, buku pedomannya bisa diambil. Ya, jadi lihat ke situ. Oke, kita kembali. Termasuk ini tulisan-tulisan ejaan Quran dan hadis. Caranya adalah gampang, pakai KBBI. Nah, cari umpamanya contoh kata Al-Quran. Nah, itu kalau menggunakan seperti itu bagaimana? Oh, berarti harus dipisah Al-Quran. Nah, lihat cara menulisnya, Bu. Al-Quran. Tidak ada pakai tanda kutip di atas. Oke, kita lihat lagi hadis. Nah, ini. Jadi Ibu kemudian ketika mau menggunakan apa namanya? Penulisan, maka gunakan ini, gunakan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, tuh Quran dan hadis. Cara menulisnya Al-Quran, terus kemudian hadis tidak pakai T tapi pakai S, hadis. Oke, pendahuluan, halaman pertama, paragraf pertama tidak ada rujukan sama sekali. Tahun 2014, oke, masih bagus. Ini buku. Ada dosa kecil ini, Bu. Membuat satu paragraf hanya dengan satu kalimat. Perusahaan Muslim hakikatnya harus mengutarakan bukan menselatankan atau membaratkan. Ini nih pakai bahasa yang baku. Perusahaan Muslim hakikatnya harus mengutarakan. Bagaimana dengan selatan, barat, dan timur? Ya, prinsip-prinsip keislaman yaitu harus bersikap baik dan simpatik, bersikap melayani dan rendah hati, menepati janji dan tidak curang, jujur dan terpercaya, menjaga dan mempertahankan amanah, berperilaku adil dalam berbisnis. Jadi satu kalimat panjang sekali, bahkan satu paragraf. Jadi jangan membuat satu paragraf hanya dengan satu kalimat. Nah, objek yang digunakan peneli adalah tempat kuliner yang beradah, kelebihan H. Ya, sama dengan biasanya orang Sulawesi Selatan namanya Amin ditulis Aming, kelebihan G. Ya, ini beradah. Ini nih editornya, nih Pak. Apa ini Bu? Berdasarkan berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan. Ini juga perlu dicek. Tinjauan pustaka. Idealnya tidak perlu ini, karena ada state of the art. Wah, ini tidak perlu lagi sampai begini. 1, 2, 3. Metode penelitian, definisi operasional. Ini metode penelitian maksimal 2 paragraf. Ini panjang sekali. Ya. Hasil penelitian dan pembahasan. Ini hasilnya. Faktor-faktor, oke.
Oh, eh, daftar pustaka yang Ibu keluarkan pedoman penulisannya memang begini. Setiap pustaka baru menjolok, lalu kemudian baris keduanya kembali ke kiri. Iya Pak, seperti itu Pak. Ini pakai mazhab apa ini, Bu? Oh, betul. Lupa Pak. Iya, perlu dicek lagi. Biasanya justru begini, saya stop di sini nih. Contoh. Oh iya Pak, iya kemarin. Oh, Mak. Bilang terbalik. Ya, kalau kemudian Ibu menuliskan daftar pustaka, maka justru biasanya daftar pustakanya begini, Bu. Buku. Nah, lalu kemudian tempat, titik 2, penerbit. Nah, justru caranya adalah begini, Bu. Baris pertama itu justru kemudian diratakan ke kiri, nanti baris kedua begitu. Ya, jadi kalau kita urut itu umpamanya si A sekian tahun begini, B sekian judul bukunya apa, tempat terbitnya Jogja, penerbitnya namanya Lama Rupa umpamanya. Nah, maka kemudian setelah itu kita atur. Ya, setelah itu kita atur ascending dan descending langsung berurutan. Jadi kan cantik dilihat. Iya, atau saya contohkan dari Google Scholar. Ya, saya ambil satu. Kemudian 2. Kemudian 3. Setelah selesai saya urutkan menjolok ke dalam. Kalau itu kita gunakan gaya APA. Nah, sekarang kita coba lihat yang artikelnya Ibu. Ya, justru kita lihat artikelnya Ibu di sini justru seperti ini. Yang baris pertama yang menjolok. Ya maaf Pak, terbalik. Oh maaf, salah lihat. Tuh, kan? Terbalik Pak. Ya.
termasuk si narasumber-narasumber yang diwawancarai itu tidak perlu dicantumkan dalam daftar pustaka. Itu Zulfikar Syam, pemilik warung 888, dokumentasi pada tanggal. Wah, perlu ini jangan nanti mengikuti short course, harus mengikuti long course. Iya. Kursusnya yang lama. Ya, jangan kursusnya yang pendek. Ya, oke. Itu dari Az-Zahab. Ya, oke, enggak apa-apa, Bu. Yang penting yang sudah terbit seperti itu jangan di otak-atik, biarkan begitu adanya, yang kita perbaiki insya Allah dalam edisi selanjutnya. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Itu dari jurnal Az-Zahab. Selanjutnya jurnal Asy-Syukriyah, ada pengelolanya? Ada. Oke. Ada, Pak. Kita ke Asy-Syukriyah. Ya, kita lihat jurnal Asy-Syukriyah. Alhamdulillah ini sudah volume 21. Artinya sudah 21 tahun terbitnya. Ya, sudah sangat mapan sekali. Jadi Sekolah Tinggi Agama Islam Asy-Syukriyah Tangerang. Kita lihat peranan guru. Oh, lagi-lagi kata peranan. Ya, dimulai dari kata peranan. Nur Ilahi. Kita lihat PDF-nya. Oke. Ya. Peranan guru profesional dalam peningkatan prestasi siswa dan mutu pendidikan di era milenial. Ini yang dilihat. Jangan ketika membuat abstrak justru membuat pengertian. Hindari untuk pengertian di situ. Tidak ada metodenya. Tidak ada hasil, tidak ada pembahasan. Jadi seperti opini koran ini. Jadi saya ingin stop dulu Bapak Ibu di sini. Saya ingin mengulangi bagaimana cara kita menulis sebuah abstrak. Ya, ini kemampuan yang harus dikuasai oleh pengelola jurnal. Ya, saya mulai umpamanya ketika mau menulis abstrak di sini. Ya, ketika kemudian saya mau menulis abstrak, maka yang saya lakukan pertama adalah apa latar belakangnya. Ya, latar belakang di situ cukup 2 sampai 3 kalimat. Setelah itu tujuan. Ingat tujuan tadi saya sudah bahas terkait dengan taksonomi Bloom. Ya, tujuannya adalah menggunakan kata operasional. Oke. Setelah latar belakang, tujuan, apa metodenya? Setelah metode adalah hasilnya. Kemudian pembahasan. Lalu kesimpulan. Ya, ini yang harus ada dalam abstrak. Ya. Oke, kita coba berlatih bersama-sama. Ya, sebagai contoh saya baru saja melakukan penelitian, lalu saya beri judul artikel saya, Pendidikan Islam di Minoritas Bali sebagai Pilar Harmoni.
Ya, saya tulis nama saya tanpa gelar, lalu kemudian saya tulis afiliasi saya, lalu kemudian saya tulis email saya. Ada yang bertanya, Pak, bagaimana kalau saya sementara studi? Ya, apakah boleh dua afiliasi? Boleh, dituliskan begini. Ya, maka kemudian saya menuliskan nama saya, lalu kemudian afiliasi. Afiliasi pertama adalah home base saya, yang utama. Afiliasi yang kedua tempat saya kuliah atau tempat saya penugasan. Ini sudah judul, lalu kemudian nama dan email. Aca, kasih nyala nak. Ya, setelah ini email, kemudian kita tulis abstrak. Ya. Tadi saya kemukakan bahwa ada latar belakang. Ya. Ya. Kemudian saya tuliskan latar belakangnya, pendidikan Islam sejatinya bukan saja sebagai tempat tafakuh fiddin, tetapi juga menjadi pengembangan masyarakat. Ya. Lalu saya tulis kalimat yang kedua, ini yang menjadi realitas pesantren di Bali, di mana berjumpa dengan masyarakat Hindu. Saya lanjutkan, untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kewujudan pesantren yang menjadi pilar harmoni dalam masyarakat Majemuk. Ya, penelitian dilaksanakan dengan desain kualitatif, mengaplikasikan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi selama 3 bulan. Triangulasi data dilaksanakan dengan diskusi terarah.
Ya, coba lihat. Penelitian menunjukkan bahwa pesantren di Bali menjadi katalisator masyarakat majemuk, turut dalam pengembangan masyarakat tanpa memperhatikan etnisitas dan keberagamaan. Artikel menunjukkan bahwa pesantren sebagai lembaga pendidikan juga menopang harmoni masyarakat. Penelitian menyimpulkan fungsi pesantren di Bali melampaui fungsi-fungsi pendidikan, tetapi juga menjadi daya dukung masyarakat. Jadi, coba kita perhatikan, ketika menuliskan sebuah abstrak, dia sangat sedikit. Ya, bahkan ini sebagai contoh, kita bisa tulis dalam 111 kata. Ya, jadi harus sangat rigid sekali. Ini ketika menulis abstrak. Saya kembali ke yang tadi. Ya, coba bandingkan dengan abstrak yang ini. Ini semuanya opini, tidak menggali data-data yang ada. Ya, sehingga kemudian menjadi kehilangan fokus. Ya, kita tidak bisa membedakan antara jurnal sebagai wadah untuk mempublikasikan karya-karya penelitian berbanding dengan koran ataupun majalah yang mempublikasikan karya-karya yang opini ataupun isu-isu harian. Oke, kita lanjut, terus turun. Sama saja. Paragraf pertama tidak ada referensi, paragraf kedua, ketiga tidak ada tujuan, langsung pengertian, ada lagi ayat. Oh, kompetensi-kompetensi ini lebih dari undang-undangnya. Hindari undang-undang. Apalagi Al-Ghazali. Bukhari Umar mengutip pendapat Al-Ghazali, berarti ini tidak berasal dari sumber primer, ini sumber sekunder. Tugas guru. Oh, panjang sekali, 20 halaman, tapi kemudian lebih kepada opini. Ini lagi ada pemikiran Al-Ghazali 1, 2, 3, 4, 5 diambil dari sumber yang sekunder. Kesimpulan ini juga Atori dan kawan-kawan, hanya tidak diedit. Bahkan masih mengutip Zakia Darajat tahun 2014. Waduh. Zakia Darajat kayaknya menulis ini bukan di tahun 2014, tetapi edisi keberapa ini. Ya, silakan pengelola Syukriah memberikan tambahan informasi. Silakan. Baik Pak Weke, terima kasih. Jadi saya di sini juga baru megang. Jadi kedepannya ini dari pelatihan ini kedepannya menjadikan khususnya dari segi penyuntingan menjadikan lebih baik jurnal Syukriah seperti itu. Ya, itu Pak Weke. Sederhananya begini Pak, kan Bapak punya pedoman penulisan ya? Ya. Karena Bapak punya pedoman penulisan, maka ikuti saja. Itu kan pasti sudah bagus tuh pedoman penulisannya. Iya. Ya, oke. Itu dari jurnal Syukriah. Kita masih 2 lagi ya, mudah-mudahan masih memungkinkan. Elbanar. Ada Elbanar? Kalau tidak ada, saya loncat ke yang lain. Setelah Elbanar, yang dari Unisma, jurnal Andragogi ada? Belum ada juga. Saya loncat lagi.
Aliko ada? Hadir, Pak. Oke. Kita lihat Aliko. Jurnal Pendidikan Islam ya diterbitkan oleh Stai Aulia Ur-Rasyidin Tembilahan. Ya. Ibu siapa ini? Ibu Samsia ya? Iya, Pak, Samsiah Nur. Oke, Ibu Samsia Nur. Kita lihat salah satu edisinya. Ini sudah volume kelima ya, berarti 2020. Lumayan, sudah 5 tahun. Fase perkembangan manusia dalam pendidikan Islam. Kira-kira fase perkembangan manusia berbeda antara pendidikan Islam dan pendidikan umum, Bu? Manusia berkembang, perkembangan manusia antara di Tembilahan dan di Pekanbaru berbeda tidak ya? Atau sama? Saya tidak paham isinya tuh, Pak, fase perkembangan manusia. Itu mungkin maksudnya apa nih? Ada kanak-kanak, remaja, dewasa itu mungkin, Pak. Oke, betul, setuju. Nah, hanya saja ketika kemudian perkembangan manusia dalam pendidikan Islam dan pendidikan umum berbeda tidak ya, Bu? Saya ini, Pak, sebetulnya bukan orang pendidikan Islam, hukum Islam saya nih, Pak. Ini kan bukan artikel saya, itu artikel Pak Ilyas itu, Pak. Ya, nggak apa-apa. Maksud saya adalah Ibu editornya. Nanti Ibu ketika menerima sebuah artikel, lalu kemudian kurang memahami, kasih catatan. Saya tidak memahami artikel ini, dikembalikan. Ya, di situ. Kenapa? Karena ini jangan sampai mengada-ada nih, Bu, artikelnya. Manusia di seluruh dunia, bahkan tidak ada manusia ya di akhirat yang berkembang. Itu kemudian sama saja. Semua orang dilahirkan kecuali Adam dan Hawa. Jadi Adam dan Hawa tidak punya tali pusar karena dia tidak dilahirkan. Tapi seluruh selain Adam dan Hawa dilahirkan. Mulai dari tahap pengembangan yang sama dan sebagainya. Jadi tulisannya Pak Ilyas ini mengada-ada. Kalaulah kemudian ada orang lain yang memperbaiki, mengoreksi artikel ini, tidak ada masalah. Tapi kalau ini dianggap sebagai sebuah kebenaran, berarti kemudian dalam tanda kutip, jurnal Al-Liqa sudah mendakwakan informasi yang keliru. Ya, pertanyaan mungkar dan nakir diantaranya itu nanti, ya apakah kita mengelola jurnal kita secara serius dan membawa kepada pemahaman yang baik. Wah itu, karena menurut saya bahwa pertanyaan-pertanyaan mungkar nakir kan sudah ada tuh yang dibocorkan. Ya, marabbuka, ya, kitabmu apa, imammu siapa dan sebagainya. Tapi ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibocorkan, termasuk dalam urusan kita mengurus jurnal ini. Oke. Kita lihat PDF-nya. Oke, volume 4 nomor 1. Tidak perlu ditulis 04 ya, Bu. Langsung volume 4 nomor 1. Nanti untuk berikutnya. Terus tidak usah pakai kata oleh. Oh iya, oleh. Oke, ini artikelnya opini banget ini. Kita sudah mendiskusikan, Ibu jangan hanya menggunakan abstrak berbahasa Indonesia. Minimal bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kalau tidak mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris saja boleh. Ya, untuk apa? Supaya keterbacaannya jurnal Ibu lebih luas. Iya. Nah, tadi sama dengan komentar saya ketika jurnalnya Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai. Tulisan Al-Quran dan hadis tuh, Bu, diperhatikan. Ya. Zakia Darajat itu kalau tidak salah
20 tahun yang lalu ya pakarnya. Ini mengutip lama banget. Sudah banyak pakar-pakar setelah Zakia Darajat, ada Hasan Langgulung, ada kemudian Kak Seto dan seterusnya. Tuh, tidak ada tujuannya. Ada ayat Al-Quran. What does it mean? Untuk apa tuh, Bu? Ada ayatnya. Ada lagi hadis. Firman Allah. Ada lagi Al-Manhaj website. Ini karena berbicara pendidikan Islam tadi itu Pak, nih Pak. Jadi ke Iya, ayat. benar. Hanya saja ketika kalau mau ayat dan hadis, lalu Elizabeth B. Hurlock itu siapa? Lihat nih Bu, halaman 10. Iya, Elizabeth B. Hurlock. Iya. Ya, jadi menurut saya ini artikel tidak ditulis sesuai dengan gaya sebuah artikel. Jadi lebih kepada makalah dan kemudian juga mengklaim Islam, lalu kemudian tidak pada tempatnya. Kenapa tidak pada tempatnya? Karena fase perkembangan manusia, baik dalam Islam, dalam Kristen, dalam Katolik, sama semua tuh fasenya. Apalagi kalau fase biologis, ya sangat jarang orang bahkan hanya 3 bulan dalam kandungan ibu, semuanya standar 9 bulan. Ya. Jadi ayat-ayat kauniyah yang jumlahnya 800 itu juga adalah sains dan bukan berarti bahwa itu bukan Islam. Ya. Dengan demikian apa yang ingin kita kemukakan bahwa sekaitan dengan sains itu juga adalah bahagian dari Islam. Ya, ini silakan Ibu Samsiah menambahkan informasi dari jurnal Liko, silakan. Begini Pak, waktu menangani jurnal memang belum mendapatkan ilmu-ilmu yang Bapak ajarkan sekarang ini. Jadi tahu bagaimana membuat sebuah artikel itu baru sekarang ketika ada pelatihan ini. Oh, bahwa buat abstrak salah, pembahasan begini, itu baru sekarang dapat ilmunya Pak. Jadi insya Allah ke depannya akan kita ikuti sesuai dengan aturan pembuatan artikel yang bagus. Sebagai editor begitu juga, tidak tahu bahwa kita harus memahami juga sebuah artikel yang bagus itu gimana. Selama ini ketidaktahuan kita itu Pak, maka muncullah seperti itu artikel yang lalu itu seperti apa adanya itu. Oke. Tidak ada masalah Bu, saya kira sangat bagus. Tinggal ini saya tunjukkan Ibu perlu mencari pedoman publikasi. Ya, ini Bu, ada pedoman publikasi dikti. Iya. Ya, Ibu klik. Ada lagi edisi revisi. Ya. Lalu kemudian ada lagi nih Bu, panduan editorial pengelolaan jurnal ilmiah. Ada lagi nih Bu, pedoman akreditasi terbitan berkala ilmiah. Ini bantuan pengelolaan. Nah ini, panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat edisi 12. Ini pasti ada lebih baru, cari yang 2020. Panduan editorial pengelolaan jurnal ilmiah. Ini tahun 2020 nih Bu. Di-download langsung nih. Nah. Bagaimana penyuntingan mutunya. Lalu pedoman akreditasi terbitan berkala ilmiah. Ini tahun lama ini, 2014. Berarti abaikan ini.
Nah, jadi Ibu perlu kemudian rutin-rutin untuk apa namanya mencari bahan-bahan yang terbaru. Ya, panduan publikasi Ristek Brin. Ya, tuh. Nah, jadi Ibu cari menggunakan Google, sangat powerful sekali. Ya, ini ada pedoman akreditasi jurnal 2018. Ya. Ini download. Ya, jadi ketika kemudian Ibu dan kita semua dan termasuk saya sendiri memerlukan sebuah informasi, kita harus terbiasa mencari informasi itu, apalagi ada Google, ya, termasuk tadi pedoman akreditasinya, ya, sudah ada bagaimana pedoman penyuntingan. Ini ada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, pedoman penulisan naskah, ya, pedoman penerbitan buku, cara kerja suntingan teks, ya, yang disajikan JJ Ras. Jadi banyak pedomannya. Jadi maksud saya tadi menunjukkan kepada Ibu itu bahwa Ibu punya kesempatan untuk kita semua belajar bersama-sama sehingga kemudian bisa memperkaya ataupun menambah khazanah kita. Tidak ada masalah, Bu. Yang berlalu biarlah berlalu. Oke, kita tafhim ya. Tafhim. Ya, tafhim alhamdulillah sudah 12 tahun ini. Kita lihat edisi yang terakhirnya. Ya, pendidikan karakter perspektif Ibnu Khaldun, suatu kebutuhan generasi milenial era industri 4.0. Oke, ini artikelnya, artikel yang bagus. Hanya saja jangan sampai mengada-ada di eranya Ibnu Khaldun belum 4.0. Dan boleh jadi kita berbicara tentang 4.0. Ya, oleh karena itu perlu kita lihat dulu kira-kira seperti apa isinya artikel jurnal ini. Oke. Ya, sama persis kekhawatiran saya tadi. Ternyata abstraknya tidak mencerminkan sama sekali tentang apa yang menjadi judulnya. Millennial generation are often refer to oftenly facing industry 4.0 has a negative impact, namely characters that are no longer in accordance with values and norms. The industrial era 4.0 has eroded the values of human life in the middle generation.
Hmm, hmm, hmm. Kalau menurut saya bahwa lagi ada, kenapa dalam ini tidak perlu langsung loncat kepada kesimpulan bahwa industri 4.0 has a negative impact. Ya betul, betul punya negatif impact, tetapi pada saat yang sama punya sisi-sisi positif. Ya, maka kemudian ini langsung menuduh ya kondisi zaman. Iya, agak lambat di internet saya ini. Saya coba buka link lain. Oke, sudah terbuka. Ya, kita download. Ya, agak lambat ini, tetapi sambil kita lihat sebuah judul, maka harus ada faktanya, harus terlihat bahwa apa yang menjadi kondisi faktual di situ. Di sini kemudian kita bisa lihat bahwa apa yang menjadi tulisan sangat jauh dari faktual. Kenapa jauh dari faktual? Karena Ibnu Khaldun sendiri tidak pernah mengemukakan terkait dengan industri 4.0. Ya. Lalu kemudian kita lihat abstraknya. Ini abstraknya ditulis center semua. Penulisan abstrak seperti tadi, saya stop di sini. Penulisan abstraknya dibuat seperti ini, Pak. Mana tadi Word saya? Ini. Jadi dibuat rata kiri, rata kanan. Ya, seperti ini abstraknya. Bukan justru dibuat rata kiri kanan abstraknya. Dibuat center ini. Ya. Lalu terakhir setelah titik kata kunci. Siapa beda ingat? Ya, kata kunci boleh kata tunggal, boleh kata majemuk. Jadi kata kunci di situ boleh kata tunggal, boleh pula frase. Jadi ada dua kata yang kita boleh gunakan. Jadi di sini bagaimana penulisan untuk abstraknya, tetapi bukan di tengah-tengah. Kita kembali ke jurnal yang tadi. Iya, sama-sama. Iya, ini diperbaiki abstraknya. Pendahuluannya terlalu keluar ke sana, ke kiri. Ada nih goceng. Tadi terkait status dosen tidak perlu dituliskan. Oke. Ini berarti ini bukan menurut Ibnu Khaldun, karena menurut Ahmad Tarmizi. Jadi tidak menggunakan sumber primer. Iya.
pendidikan Islam. Ini lihat lagi apa yang disebut dengan paragraf yatim. Ya, ada judulnya tapi isinya tidak ada. Sama, ini paragraf yatim di bawah. Ini ada ruang yang terlalu panjang. Masih ada undang-undang. Terus penutup. Ini juga daftar pustaka di atas, isinya ke bawah. Ya, bahkan tidak ada karya Ibnu Khaldun yang dirujuk langsung. Anas Malik, Indianto Dimas, Ghazali, Lim Jisar, Abudin Nata, tidak ada. Berarti merujuk kepada sumber-sumber sekunder, bukan merujuk kepada sumber-sumber yang primer. Silakan pengelola jurnal ini, jurnal Tafhim, silakan diberi tambahan informasi. Halo. Ya, silakan Mas. Lagi tidak punya suara. Oke, tidak usah, cukup diketikkan ya, nggak ada masalah. Jadi paling tidak ini Mas Zainul diperhatikan bahwa gunakan sumber-sumber otoritatif. Ya, saya ingin share ada dua ya artikel saya. Ada artikel saya terkait dengan Arkun. Saya ketika menulis tentang Arkun itu memang adalah penulisan kepustakaan, tetapi kemudian saya tulis dengan menggunakan sumber-sumber primer tentang Arkun. Ya, coba lihat ini. Ada judulnya Tinjauan Muhammad Arkun tentang bahasa Arab, teks dan seterusnya. Ada lagi Kitab Suci Bahasa Arab dan Pembacaan Teks. Ini penelitian pustaka, tetapi yang ketika saya menulis ini, ya, ketika saya menulis Arkun ini, kemudian ya kita lihat di bagian pustakanya ya Pak. Nah, kita lihat tulis pakai EndNote dia. Ya, ini lihat daftar pustakanya. Menggunakan Arkun, semua karya-karya Arkun itu kemudian dibaca, dirujuk dan sebagainya. Berarti ini kemudian penelitian tentang Arkun. Sementara kita lihat tadi meneliti tentang Ibnu Khaldun tidak merujuk sama sekali karya-karya Ibnu Khaldun. Itu untuk sementara Bapak Ibu. Sebelum saya lanjut ke slide saya yang kedua pada materi kita hari ini, bagaimana menyunting artikel jurnal. Silahkan jikalau ada yang mau bertanya, ada yang mau menambahkan informasi, tentu jangan sampai juga apa yang saya kemukakan tadi justru ada kekeliruan di situ. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Mbak Miza ya, silahkan. Iya Pak, saya Miza Nina dari Jurnal Biolokus. Mungkin Bapak sebelumnya ada mengatakan itu ya Pak, mengubah judul dari misalnya kata pengaruh itu seharusnya sebaiknya tidak dibuat, diganti dengan kata-kata yang lebih lebih bagus untuk jurnal gitu ya kan Pak. Nah, untuk mengubah judul itu sendiri, kita sebagai editor kita sarankan ke penulis atau kita sendiri yang berinisiatif untuk mengubahnya Pak. Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mengubah bahasanya,
yang tadinya di yang terpisah, di yang bersambung, maka cukup dari Mbak Miza yang melakukan. Tapi kalau mau mengubah judul, maka serahkan kepada penulisnya, kasih catatan, tolong diubah judulnya. Jadi proses bisnisnya seperti ini Mbak Miza. Ketika Mbak Miza mendapatkan artikel, jangan langsung dikirim ke reviewer, kemudian kasih catatan-catatan, minta ke penulisnya untuk mengikuti author guidelines. Ya, di situ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah diperbaiki, baru kemudian dikirim ke reviewer. Jadi kalau penyuntingan bahasa itu kemudian disunting oleh editor. Tapi kalau kemudian isi, itu tanggung jawab penulisnya. Ya, silakan. Itu jawaban saya untuk Mbak Miza. Silakan yang lain. Saya Pak. Silakan Pak Dedi. Kalau untuk abstrak, apakah editor boleh langsung menyunting atau diserahkan ke penulisnya, Pak? Suruh mengubah gitu. Ya, kalau untuk mengubah keseluruhan, ya akan sangat bagus kalau Pak Dedi menyerahkan ke penulisnya, Pak. Jangan Pak Dedi yang melakukannya. Ya, jadi kita hanya memberi saran-saran. Slide saya berikut ini akan memberi gambaran secara singkat ke Bapak Ibu bagaimana menyunting sebuah artikel. Ya, menyunting artikel jurnal. Ya, ini saya sudah share. Mudah-mudahan sudah terlihat di layar Bapak Ibu. Ya, menyunting artikel jurnal saya tulis dengan Pak Herianto. Ada 3 tahapan ketika Bapak Ibu menyunting artikel. Pertama ada bird eye view, kemudian yang kedua greater care, yang ketiga understanding. Jadi kita mulai dari pandangan mata elang, kemudian mengasuhnya, lalu memahaminya. Yang pertama adalah bird eye view. Ya, kita melihat dari atas secara keseluruhan. Ya. Ini adalah untuk menunjukkan keseriusan penulis dalam judul, ringkas, padat, jelas, sesuai dengan temanya. Ya, tentu tema artikel jurnal harus sesuai dengan aim and scope jurnalnya. Ini pada judul. Lalu kemudian penulis tidak ada gelar, tidak ada status, student and lecture. Tadi ada dosen tetap dan sebagainya. Gunakan nama lengkap, ya bahkan kalau perlu 1 suku kata dijadikan 2 suku kata. Afiliasi dan korespondensi, ya nama institusi tetap berbahasa Indonesia sesuai dengan statutanya. Cara penulisan sesuai template, lihat lagi cara penulisan alamat yang jelas. Untuk nama-nama berbahasa Indonesia jangan dipaksa berbahasa Inggris. Email harus resmi, dalam hal ini email yang digunakan untuk korespondensi, contoh jangan menggunakan langitbiru@gmail.com, tapi justru yang digunakan adalah bagaimana nama si A@gmail.com. Nomor telepon resmi, bukan nomor telepon handphone, ya supaya terhindar, saya kemukakan tadi, terhindar dari agen-agen asuransi atau agen togel. Ya, lalu kemudian penyuntingan abstrak, ya ada isu, ada tujuan, eksperimental method, hasil, pembahasan, kesimpulan dan dampaknya, ini yang harus ada dalam penulisan abstrak. Setelah selesai tahap pertama kita lihat, maka kemudian kita ke tahap kedua, greater care. Ya, kita mengasuh artikel ini supaya dia ketika terbit, maka kita bisa artikan seperti artikel anak bayi yang lahir. Ya. Penjelasan detailnya, perhatikan posisi padanan gambar dan tabel dalam tulisan, lihat rinci yang ingin dibahas, lalu kemudian introduction, tujuan pada paragraf terakhir, dan juga ada kutipan sebelum itu, conclusion, ya, lalu ada hasil yang wajib dijelaskan menggunakan tabel dan gambar jika memungkinkan, ya, lalu diskusi wajib ada referensi pembanding, ya, di situ. Ya, lalu setelah itu selesai adalah tahap understanding. Ya, kita harus mengerti, jangan sampai kita sendiri sebagai penyunting tidak memahami. Kalau tidak memahami, kembalikan. Ya, pertama originalitas, ada literatur review, ada state of the art di situ, ada kata however menunjukkan bahwa ada sebuah pengembangan. Ya, lalu kemudian wajib referensi yang banyak. Harusnya patut di situ, jangan sampai hanya 5-10,
Ya kalau bisa 15 lah, 20-an. Kemudahan untuk dipahami abstraknya, jangan sampai tadi ada satu abstrak yang kita sendiri sukar untuk memahaminya, sesuaikan dengan tanda baca, ya apa yang menjadi tanda baca, titik, koma, tanda penghubung dan sebagainya. Itu Bapak Ibu sekalian, bagaimana ketika kita menyunting sebuah artikel. Oleh karena itu adalah saya ingin menuliskan sebagai kesimpulan dari pertemuan hari ini adalah ketika Bapak Ibu menerima artikel, ya, ketika menerima artikel, maka kemudian cek pedoman penulisan. Kalau pedoman penulisannya belum sesuai, ya kembalikan. Setelah itu kemudian ada revisi pertama. Ya, kemudian diterima editor, kirim ke reviewer. Tidak nampak yang diketik, Pak. Oh, sebentar. Saya stop. Ya, jadi kita menerima artikel mulai dari cek pedoman penulisan, kalau belum kembalikan, revisi pertama, lalu diterima editor, lalu kirim ke reviewer. Reviewernya minimal 2 orang. Ya, kalau ada perbedaan, maka cukupkan 3. Apa yang saya maksudkan adalah kalau ada perbedaan antara reviewer pertama dan reviewer kedua, maka kita perlu reviewer yang ketiga. Ini di saat menerima artikel. Setelah selesai artikelnya direview, setelah selesai review, maka kemudian kembalikan ke penulis. Revisi kedua, ya. Kemudian dilakukan ya penyuntingan. Masukkan ke template. Kirim ke penulis untuk masukkan ke template. Lalu ini sudah masuk revisi ketiga. Kemudian terakhir setelah review, persiapan penerbitan, editing bahasa, editing format, layout, terbit. Jadi ada banyak tahapan Bapak Ibu sekalian. Ya, saya mulai dari sini ketika menerima artikel, cek pedoman penulisan, kalau belum kembalikan revisi pertama, diterima editor, kirim ke reviewer minimal 2 orang. Kalau 2 orang berbeda pendapat, maka kemudian cukupkan 3. Ya, setelah direview, kembalikan ke penulis, perbaikan, revisi kedua, kita sunting, kirim ke penulis, mereka memasukkan ke template. Kita terima revisi ketiga, lalu setelah itu editing bahasa, editing format, layout, lalu kemudian terbit. Ini yang menjadi langkah-langkah dalam penerbitan sebuah artikel. Jadi Bapak Ibu kemudian tentu akan sangat panjang sekali waktunya, maka kita perlu mengedukasi para penulis kita, jangan sampai ketika dia bulan Oktober sudah bertanya, adakah jurnal yang terbit bulan Desember yang akan datang? Ya, itu kemudian kita belum terima naskahnya, sudah berbicara terbitnya. Demikian Bapak Ibu sekalian di beberapa lokasi. Silakan. Sedikit Pak, ini tentang reviewer tadi Pak. Dari sebelumnya juga ada juga dikisahkan di situ bahwa reviewer itu tidak ada ukuran
jual tetapnya harus 2 gitu Pak. Itu jual berapa itu? 1 artikel. 4 juta. Itu gimana Pak? Karena tadi kan ada Bapak terangkan situ bahwa minimal 2 gitu Pak kan? Iya. 1 artikel gitu Pak kan? Iya. Ya, jadi pembahasan sebelumnya tidak ada gitu Pak, tidak ada hal yang menjelaskan bahwa itu peraturan tetapnya gitu. Jadi gimana Pak? Kami saya pribadinya bingung nih Pak, mana yang harus saya pegang. Oke. Jadi ada di manajemen ya Pak, itu di manajemen ada ketentuan bahwa minimal 50% dari jumlah reviewer Bapak itu kemudian harus minimal pernah menulis di artikel jurnal internasional untuk mendapatkan nilai 6. Jadi memang di pembahasan substansi kita tidak membahas itu, tapi di pembahasan manajemen ada itu Pak. Jadi wajib Pak? Wajib. Kalau Bapak kemudian tidak punya mitra bestari, itu kalau tunggal, kalau jamaknya disebut mitra bebestari. Kalau Bapak kemudian tidak punya, bagaimana kemudian jaminan mutu atau kualitasnya artikel yang Bapak terbitkan? Oleh karena itu tertera di mana tadi Pak? Ada di manajemen Pak, di pembahasan kita sebelumnya. Sebelum saya masuk ke materi substansi kan Bapak ada pemateri manajemen. Iya itu Pak yang beliau katakan bahwa saya tidak dalam memahami gitu Pak ya, tidak ada aturan yang mengatakan harus 2 orang, 1 sudah memadai gitu Pak. Maaf Pak, saya ini kan berdasarkan apa yang saya ikuti. Gitu, atau saya yang salah dengar? Tidak salah sih Pak, maksudnya tidak salah begini. Tetapi pada prinsipnya sebuah artikel harus direview dan istilah yang kita gunakan adalah double blind review. Artinya orang yang menulis tidak mengetahui siapa yang mereview, orang yang mereview juga tidak tahu siapa yang menulisnya. Oleh karenanya adalah harus digunakan minimal 2 orang review. Tapi tidak apa-apa Pak Nuh, coba saya konfirmasi di grup pemateri, jangan sampai kemudian memang disampaikan oleh narasumber materi sebelumnya. Saya beri kesempatan, kita masih ada pertemuan terakhir insya Allah hari Rabu, mudah-mudahan saya bisa menjawab itu. Ya, terima kasih Pak, minta maaf. Oke, itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih pertemuan boleh tanya kita. Satu lagi Pak. Silakan Pak Dedi. Ini pada kasus ada 2 reviewer berbeda pendapat soal misalnya apakah abstrak itu perlu latar belakang. Yang satu merasa perlu, yang satu lah merasa nggak usah. Gitu. Terus soal tabel misalnya Pak, yang satu reviewer ngomong tabel itu mestinya ditaruh di lampiran aja gitu. Sementara yang satu lagi nggak apa-apa di naskah, asal jangan banyak-banyak begitu. Mana yang bisa kita pegang Pak kalau kasusnya seperti itu? Hapus dua-duanya dari OJS Bapak, cari reviewer yang berpengalaman menulis karena menyusahkan Bapak. Oleh karena itu ketika Bapak mencari reviewer, cari orang yang punya pengalaman, bukan pengalamaan. Apa bedanya antara pengalaman dan pengalamaan? Kalau ada dosen mengajar RPS dari tahun pertama sampai tahun ke-10, itu bukan pengalaman, penglamaan. Seorang dosen ketika menulis RPS tahun pertama, tahun kedua, ketiga, dan seterusnya harus berbeda. Itu yang disebut dengan pengalaman. Sama dengan seorang reviewer. Bapak cek di Google Scholar-nya apakah dia menulis atau tidak. Kalau tidak menulis, jangan pakai. Cari reviewer yang bisa membantu Bapak bekerja dengan baik, bukan membantu Bapak membuat pusing. Itu kan dua-duanya membuat Bapak pusing itu. Pecat dua-duanya Pak. Nah, kalau dia komplain bilang nama saya yang menyuruh memecatnya daripada membuat Bapak pusing. Mengelola jurnal itu untuk having fun Pak, untuk membuat Bapak senang, ketawa-ketawa. Lah kalau membuat susah, ya dia bisa-bisa dekat dengan Fir'aun itu. Tapi pada saat yang sama kita juga kesulitan nyari reviewer yang banyak Pak. Bisa, banyak silaturahim Pak Dedi. Jadi apa pesan Rasulullah, kalau silaturahim ya teman bertambah, rezeki bertambah, bagi yang jomblo dapat pasangan. Ya, bertemannya sekarang ya berteman di Facebook, Instagram. Kan di materi manajemen sudah dikemukakan bagaimana cara mencari reviewer, kan bisa itu. Iya.
Oke, Pak. Jadi jangan mencari reviewer yang membuat Bapak sendiri kesulitan atau membuat Bapak bersusah hati. Saya kira itu. Terima kasih Bapak Ibu Baik, sekalian. terima Mohon kasih. maaf kalau ada pertanyaan boleh di chat di situ. Nomor saya juga saya sudah kemukakan. Nanti saya akan jawab beberapa pertanyaan di pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Mas Ahlis. Terima kasih. Terima kasih Ismail dan Bapak semua. Untuk sesi ini bisa nanti saya close untuk Zoom meeting-nya. Terima kasih Pak Ismail terutama yang sudah semangat untuk teman-teman ini. Ya, terima kasih Pak semuanya. Ya. Terima kasih. Ya. Izin saya close untuk Zoom meeting-nya.